Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Elmi dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasian untuk perusahaan anak yang berada di luar negeri. Untuk kelompoknya sendiri ada saya Intan Malika Soleha, ada Adi Lestari dan juga Dancin Auria Yelita. Untuk memperluas suatu perusahaan, maka diperlukan untuk membuka kantor cabang yang ada di luar negeri. Pada dasarnya, semua ketentuan yang berlaku dalam hubungannya masalah kegiatan usaha di luar negeri seperti dalam hubungan antara kantor pusat dan juga kantor cabang berlaku pula untuk perusahaan induk dan juga anaknya. Di mana masalah tersebut mengenai sistem moneter yang diberlakukan pada perusahaan anak yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, dalam pencatatan laporan keuangan perlu disusun kembali dengan metode yang sama yang dipakai oleh perusahaan induk, yaitu dengan memperlakukan kurs mata uang yang sama. Akan tetapi di dalam kenyataannya, kurs antara dua mata uang selalu mengalami perubahan, sehingga tingkat kurs hari ini dapat berbeda dengan besok. Jenis-jenis tersebut diantaranya yang pertama yaitu kurs yang berlaku atau current exchange rate, yaitu tingkat kurs yang berlaku pada tanggal neraca atau tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua yaitu kurs historis atau historical exchange rate, yaitu tingkat kurs yang berlaku pada saat terjadinya pos-pos tersebut. Yang ketiga yaitu kurs untuk penyerahan kemudian atau spot exchange rate, yaitu tingkat kurs untuk penyerahan segera di masa yang akan datang. Adanya perubahan tingkat kurs dalam laporan keuangan, perusahaan anak harus memperhatikan pemilihan tingkat kurs yang dipakai dan diperlakukan selisih kurs. Untuk mengatasi hal tersebut, maka di Indonesia sudah mengatur mengenai masalah tersebut. Yang dalam hal ini terdapat dua metode untuk menggunakannya, tergantung mata uang yang dipakai dalam akuntansi perusahaan anak. Yang pertama yaitu current rate method dan non-current method. Yang pertama yaitu current method. Current method yaitu metode ini sering dipakai ketika mata uang yang dipakai oleh perusahaan anak atau adalah mata uang fungsional atau mata uang yang digunakan dalam lingkungan operasi perusahaan. Dengan metode ini, maka pemilihan tingkat kurs dan pelakuan terhadap selisih kurs yang timbul adalah sebagai berikut. Itu pemilihan tingkat kurs yang dikelompokkan menjadi yang pertama rekening timbal balik. Itu semua rekening yang akan dijabarkan berdasarkan tingkat kurs pada tanggal terjadinya. Selanjutnya, bukan rekening timbal balik, yaitu semua rekening yang akan dijabarkan berdasarkan tingkat kurs pada tanggal neraca. Yang kedua yaitu pelaku selisih kurs, yaitu selisih antara jumlah debit dan jumlah kredit yang timbul karena penjabaran angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan anak. Jika menggunakan current method, maka selisih kurs yang timbul harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi sebagai modal. Contoh metode kepemilikan. PT EWS yang berkedudukan di Jakarta memiliki 80% saham KLM Corporation yang berkedudukan di Singapura. Investasi tersebut dibeli pada tahun 1990 seharga $120.000. Kurs mata uang dolar Singapura pada saat itu adalah Rp900.000. Struktur modal PT EWS pada tanggal pembelian tersebut adalah dalam SIN dolar. Capital stock 100.000, return net earning-nya 50.000. Selama tahun 1990, kedua perusahaan tersebut memperoleh laba operasi dan membagi dividen. Yaitu laba operasi PT EWS sebesar 125 juta, KLM Corp-nya sebesar $30.000. Untuk pembagian dividen, PT EWS sebesar 100 juta dan KLM Corp-nya sebesar $20.000.
Pada saat pembagian dividen tersebut, kurs dolar Singapura adalah sin 1 dolarnya Rp900. Pada tanggal 31 Desember 1990 sudah menjadi sin per 1 dolarnya sebesar Rp1.000. Kurs rata-rata untuk tahun 1990 adalah per 1 dolarnya yaitu Rp950.000. Contoh metode Ikut adalah contoh raca saldo yang disesuaikan KLM Corp untuk tahun 1990 adalah sebagai berikut. Yang di sebelah yang tabel nomor 10.13 yaitu neraca saldo disesuaikan XYZ Corporation yang sebelum dijabarkan, dan tabel yang berada di sampingnya yaitu tabel 10.14 yaitu neraca saldo disesuaikan XYZ Corporation yang telah dijabarkan. Contoh metode kepemilikan. Laporan keuangan pada perusahaan anak atau KLM Group berikut berbentuk sebagai berikut. Tabel nomor 10.15, laporan keuangan YZ Corporation tahun 1990. Dalam laporan perusahaan anak, kali ini sudah dikonversi pada mata uang rupiah. Next. Contoh metode kepemilikan, jurnal transaksi. Pencatatan yang dibuat oleh PT EWS selama tahun 1990 adalah yang pertama, mencatat pembelian saham KLM Group seharga 120 juta dikali 900 atau kurs beli dengan jumlah 108 juta. Investasi saham KLM Group sebesar 108 juta, kas sebesar 108 juta. Yang kedua, mengakui laba dari KLM Group sebesar 80% dikali 30 juta dikali 950 atau kurs rata-rata dengan jumlah 22.800. Investasi saham KLM Group sebesar 22.800, laba dari KLM Group sebesar 22.800. Yang ketiga, mencatat penerimaan dividen dari KLM Group sebesar 80% dikali 20 dikali 990 kurs saat penerimaan dividen dengan jumlah 15.480. Kas sebesar 15.480. Investasi saham KLM Group sebesar 15.480. Next. Contoh metode kepemilikan, jurnal eliminasi. Yang pertama, mengeliminasi modal perusahaan anak atau KLM Group yang memiliki perusahaan induk pada awal tahun 1980. Modal saham 80% dikali 100 dikali 900 dengan jumlah 72 juta. Laba ditahan 80% dikali 50 dikali 900 dengan jumlah 36 juta. Jurnalnya modal saham KLM Group 72 juta, laba ditahan KLM Group 36 juta. Investasi saham KLM Group 108 juta. Yang kedua, mengeliminasi laba dari perusahaan anak. Laba dari KLM Group sebesar 22.800 didebit dan investasi saham KLM Group dikredit sebesar 22.800. Yang ketiga, mengeliminasi dividen dari perusahaan anak. Investasi saham KLM Group didebit sebesar 15.840, dikredit pembagian dividen sebesar 15.440. Contoh metode kepemilikan. Kertas kerja dan laporan keuangan konsolidasian tampak seperti berikut. Tabel nomor 10.16, kertas kerja metode kepemilikan dalam rupiah, dan tabel nomor 10.17, laporan keuangan konsolidasi metode kepemilikan. Next.
Contoh metode harga pokok. Dari data pada contoh metode pemilikan, apabila perusahaan induk atau PT EWS mencatat investasi dengan metode harga pokok yaitu sebagai berikut. Jurnal eliminasi mencatat pembelian saham KLM Crop seharga 120 juta dikali 900 per kurs beli dengan jumlah 108 juta. Investasi saham KLM Crop di debit sebesar 108 juta, di kas di kredit sebesar 108 juta. Yang kedua, mencatat penerimaan dividen dari KLM Crop sebesar 80% dikali 20 dikali 990 kurs saat menerima dividen dengan jumlah 15.480. Kas di debit sebesar 15.480, pendapatan dividen di kredit sebesar 15.480. Hal yang membedakan dengan metode pemilikan yaitu dengan metode harga pokok. Saldo rekening investasi saham KLM Crop per 31 Desember 1990 tetap sebesar harga perolehan yaitu dengan jumlah 108 juta. Jurnal eliminasi. Yang pertama, mengeliminasi modal perusahaan anak atau KLM Crop yang memiliki perusahaan induk. Modal saham 80% dikali 100 dikali 900 dengan jumlah 72 juta. Laba ditahan sebesar 80% dikali 50 dikali 900 dengan jumlah 36 juta. Jurnalnya modal saham KLM Crop sebesar 72 juta. Laba ditahan KLM Crop di debit sebesar 36 juta. Investasi saham KLM Crop di kredit sebesar 108 juta. Mengeliminasi dividen dari anak perusahaan. Pendapatan dividen sebesar di debit sebesar 15.480, pembagian dividen di kredit sebesar 15.480, sehingga kertas kerja dan laporan keuangan konsolidasian akan tampak seperti gambar berikut. Berikut contoh kertas kerja dan laporan keuangan konsolidasian. Next. Kedua, non-current atau method. Next. Non-current method. Metode ini dipakai jika satuan uang yang dipakai dalam pembukuan perusahaan anak bukan merupakan mata uang fungsional. Untuk menyatakan laporan keuangan yang dinyatakan dalam satuan uang non-fungsional ke dalam mata uang yang dipakai perusahaan induk harus dilakukan melalui dua tahap, yaitu yang pertama, menjabarkan kembali laporan keuangan perusahaan anak dari mana uang non-fungsional ke dalam mata uang fungsional. Menurut VASB, statement nomor 52, tingkat kurs disajikan pada slide selanjutnya. Apabila di dalam penilaian kembali ini terjadi selisih kurs, maka selisih tersebut akan dimasukkan ke rugi laba periode yang bersangkutan. Yang kedua, menjabarkan laporan keuangan perusahaan anak yang sudah dinyatakan dalam mata uang fungsional ke dalam uang yang digunakan oleh perusahaan induk. Setelah laporan keuangan perusahaan anak dinilai kembali ke dalam mata uang fungsional, maka selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dijabarkan ke dalam mata uang perusahaan induk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade. Baik, selanjutnya berikut merupakan gambar tingkat kurs pada non-current method menurut VASB statement nomor 52. Di sini dalam gambar ini terdapat keterangan-keterangan untuk setiap akun-akun berupa tingkat kurs yang akan digunakan. Yang selanjutnya adalah contoh dari metode pemilikan untuk non-current method.
Misalkan PT EWS yang berkedudukan di Jakarta memiliki 80% saham KLM Corporation yang berkedudukan di Singapura. Investasi tersebut dibeli pada awal tahun 1990 seharga $120.000 Singapura. Kurs mata uang dolar Singapura pada saat itu adalah 900.000. Struktur modal PT EWS pada tanggal pembelian tersebut adalah dalam SIN dolar, yaitu berupa capital stock sebanyak 100.000 dan return earning sebanyak 50.000. Selama tahun 1990, kedua perusahaan tersebut memperoleh laba operasi dan membagi dividen. Berikut adalah laba operasi untuk PT EWS sebesar 125 juta, sedangkan untuk KLM Corp adalah 30.000 US dollar Singapura. Kemudian untuk pembagian dividen dari PT EWS adalah 100 juta, kemudian untuk KLM Corp adalah 20.000 US dollar Singapura. Nah, pada saat pembagian dividen tersebut, kurs dolar Singapura adalah SIN 100 dolar Singapura, yaitu sebesar 900 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1990 sudah menjadi 1.000. Kemudian untuk kurs rata-rata untuk tahun 1900 adalah 950.000 per SIN dolar Singapura. Kemudian berikut adalah neraca saldo setelah disesuaikan KLM Corp. Untuk tahun 1990 adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel nomor 10.20 dan tabel nomor 10.21. Nah, perbedaan dari kedua tabel tersebut dari current method yaitu ada pada laporan keuangan setelah dijabarkan, di mana dalam metode non-current method terdapat simbol keterangan untuk tingkat kursnya. Sehingga laporan keuangan pada perusahaan anak atau KLM Corp berbentuk sebagai berikut. Tertera pada tabel nomor 10.22. Nah, dalam laporan perusahaan anak kali ini sudah dikonversi pada mata uang rupiah. Kemudian untuk jurnal transaksi yang terjadi atas pencatatan yang dibuat oleh PT EWS selama tahun 1990 adalah yang pertama, mencatat pembelian saham KLM Corp seharga 120.000 dikali kurs belinya yaitu 900 rupiah, sehingga hasilnya 108 juta. Kemudian untuk jurnalnya, investasi saham KLM Corp debit 108 juta, kas dikredit sebanyak 108 juta. Kemudian mengakui laba dari KLM Corp sebesar 80% dikali 38.450.000 sehingga hasilnya adalah 30.760.000. Kemudian untuk jurnalnya adalah investasi saham KLM Corp di debit sebesar 30.760.000, kemudian laba dari KLM Corp di kredit sebesar 30.760.000. Kemudian yang ketiga adalah mencatat penerimaan dividen dari KLM Corp sebesar 80% dikali 20.000 dikali 990 rupiah, yaitu kurs pada saat penerimaan dividen, sehingga hasilnya adalah 15.480.000. Kemudian untuk jurnalnya adalah kas di debit sebesar 15.480.000. Kemudian investasi saham KLM Corp di kredit sebesar 15.480.000. Kemudian jurnal eliminasi yang terjadi adalah satu, mengeliminasi modal perusahaan anak, yaitu KLM Corp yang memiliki perusahaan induk pada awal tahun 1990, yang terdiri dari modal saham sebesar 72 juta, yaitu dari 80% dikali 100.000 dikali 900 rupiah. Kemudian ada laba ditahan sebesar 36 juta, yaitu dari 80% dikali 50.000 dikali dengan 900 rupiah. Sehingga jurnalnya adalah modal saham KLM Corp di debit sebesar 72 juta, laba ditahan KLM Corp di debit sebesar 36 juta, dan investasi saham KLM Corp di kredit sebesar 108 juta. Kemudian mengeliminasi laba dari perusahaan anak. Jurnalnya adalah laba dari KLM Corp di debit sebesar 30.760.000, kemudian investasi saham KLM Corp
dikredit sebesar 30.760.000. Yang ketiga adalah mengeliminasi dividen dari perusahaan anak, yaitu jurnalnya investasi saham KLM Corp di debit sebesar 15.840.000, kemudian pembagian dividen dikredit sebesar 15.840.000. Nah, sehingga kertas kerja dan laporan keuangan konsolidasian akan tampak seperti berikut ini, yaitu seperti yang tertera pada tabel nomor 10.23 dan tabel nomor 10.24. Kemudian untuk metode yang selanjutnya adalah metode harga pokok. Nah, dari data pada contoh metode pemilikan, apabila perusahaan induk atau PT EWS mencatat investasi dengan metode harga pokok, yaitu sebagai berikut. Akan terjadi jurnal transaksi yang pertama, mencatat pembelian saham KLM Corp seharga 120.000 dikali dengan kurs belinya pada saat itu adalah Rp900, sehingga hasilnya adalah 108 juta. Untuk kemudian jurnalnya adalah investasi saham KLM Corp sebesar 108 juta di debit dan kas dikredit sebesar 108 juta. Yang kedua adalah mencatat penerimaan dividen dari KLM Corp sebesar 80% dikali 20.000 dikali kurs saat menerima dividen, yaitu sebesar Rp990, sehingga hasilnya adalah 15.480. Untuk jurnalnya adalah kas di debit sebesar 15.480.000 dan pendapatan dividen dikredit sebesar 15.480.000. Kemudian untuk jurnal eliminasinya, yang pertama, mengeliminasi modal perusahaan anak KLM Corp yang dimiliki perusahaan induk, yang terdiri dari modal saham sebanyak 72 juta, yang dihitung dari 80% dikali 100.000 dikali dengan Rp900. Kemudian modal ditahan, kemudian laba ditahan sebesar 36 juta, dari 80% dikali 50.000 dikali Rp900, sehingga jurnalnya adalah modal saham KLM Corp di debit 72 juta, laba ditahan KLM Corp di debit 36 juta dan investasi saham KLM Corp di kredit sebesar 108 juta. Yang kedua, akan mengeliminasi dividen dari perusahaan anak, sehingga jurnalnya adalah pendapatan dividen di debit sebesar 15.480.000 dan pembagian dividen di kredit sebesar 15.480.000. Sehingga untuk kertas kerja dan laporan keuangan konsolidasian akan tampak seperti gambar berikut ini. Berikut merupakan gambar untuk kertas kerja metode harga pokok dan laporan keuangan konsolidasian metode harga pokok, seperti yang tertera pada tabel nomor 10.25 dan 10.26. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.